RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih? Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku. Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu nggak? Biar pelakunya ketangkap. Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih. Wah, nggak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian. Via, ya, main torang, main apa? Main kelereng. Oh, ayo. Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana. Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja. Oh, iyo. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam supaya tumbuh rambutan. Oke, Asia. Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Baik, pendengar, segera saja kita akan bersama di acara Palembang Bisa. Hari ini Minggu 31 Desember 2023. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, di kesempatan hari Minggu ini suasana libur di menjelang akhir tahun 2023 dan menjelang tahun 2024 kita bersama di acara Palembang Bisa. Dan alhamdulillah pendengar, narasumber kita sudah hadir di studio di tengah kesibukannya ngurusi tanaman. Alhamdulillah hari ini sempat juga akhirnya datang ke studio karena sudah beberapa kali kegiatan kita tidak berlangsung ya karena Mbak narasumbernya ini banyak kegiatan. Kita kenalan dulu sama Mbak
Jumai Titisari, ini biasa dipanggilnya Mbak Jumai ya. Ini adalah owner depot tanaman hias ya, tanaman adain ya. Kita kenalan dulu. Ya, assalamualaikum Mbak Junai. Waalaikumsalam Mbak. Iya, apa Mbak kabar? Nadia. Alhamdulillah baik. Kabar baik? Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu ya Mbak Iya, Nadia. berapa kali Masya kita program Allah. gak pernah deal ya waktunya ya. Maklum lah Mbak Junainya sibuk nih kayaknya ya. Oke, sehat ya Mbak Jumai? Alhamdulillah sehat Mbak Nadia. Panggilannya bener ya? Panggilannya bisa Jumai aja. Jumai ya, Jumai Titisari. Oh cantik nih, secantik orangnya. Masya Allah. Jauh juga nih dari bandara ke RRI ya? Iya kebetulan depot tanaman Adin itu lokasinya di Jalan HM Nurdin Panji Mbak. Oh. Jadi jalan baru bandara dari Kenten ke arah bandara itu loh. Jadi kesini berapa menit tadi? Sekitar 20 menit lah. 20 tadi. menit. Karena sempat tadi ada macet sedikit. Kecepatan berapa itu? Saya nggak ngitung. Lumayan 20 menit nyampe RRI ya. Iya. Mudah-mudahan nggak macet ya karena ya. Iya, Atau tadi sempat ada juga macet? sedikit macet sih, tapi nggak terlalu karena mungkin hari libur kan. Orang Iya. pada liburan semua, Mbak. Iya, liburan semua, kita tetap di tempat ya. Sempat ngerti hari itu tadi jalan ada yang tergenang nggak banjir gitu? Oh iya pasti ada beberapa, tapi nggak terlalu sampai banjir sih. Enggak ya. Cuma becek-becek aja. Oh iya, oke Mbak Jumai. Ini owner depot tanaman Adin. Adin tuh nama apa sih? Ada kita kepo sedikit nih. Jadi sejarahnya gini loh, Mbak. Sebetulnya tidak ada kepikiran buat berwirausaha di usaha tanaman ini ya. Iya. Cuma memang benar sih kata orang kalau usaha itu terkadang karena kepepet. Oh, Jadi kalau terdesak baru gitu iya ya? betul sekali. Jadi kita tuh harus memang keluar dari zona nyaman. Saya pernah kerja dulu di tahun 2018. Akhirnya saya resign karena ya mungkin masih banyak anak kecil-kecil kan. Oh iya. Jadi disitulah kepikiran. Kebetulan saya resign itu posisinya saya lagi hamil. Jadi apalah buat aktivitas yang bisa Mengisi buat kekosongan kita, ya. mengisi kegiatan gitu. Akhirnya dibantu oleh saudara juga. Kemarin tuh sempat nanem-nanem kayak gitu. Di rumah? Iya di rumah, dari di teras rumah itu nanem. Kemudian saya iseng-iseng posting. Ini tanaman apa Iya, gitu ya, gitu. Terus dibuat video gitu. cari-cari informasi tentang tanaman, posting-posting terus ya. Tadi awal-awal sih nggak ada yang tertarik ya, apa sih jual tanaman gitu kan. Sampai akhirnya yang beli tuh ya tetangga dekat, kemudian teman-teman dekat itu beli, akhirnya nambah lagi koleksi, kita beli lagi koleksi kan. Iya. Karena ngelihatnya juga enak sih Mbak, namanya bunga-bunga kan, kembang-kembang tumbuh-tumbuhan. Oke, jadi itu dari hobi Dari nanam hobi ya betul. di rumah, akhirnya rumah. sekarang punya usaha sendiri. Iya betul. Oke. Malah sekarang tuh kadang nggak nyangka bisa sampai seperti ini depot tanaman Adin. Tadinya kan memang dari teras rumah, kemudian kebetulan pas COVID itu waktu COVID itu kan Oh iya, waktu COVID itu sempat booming tuh bener, tanaman kan. tanaman hias ya, naik Iya, daun betul, itu. naik daun, terus juga banyak perusahaan-perusahaan kolaps tuh kan. Iya, betul. Sampai kebetulan juga suami juga pada saat itu perusahaannya ikut kolaps, akhirnya kita brandin diri yuk, kita buat, karena permintaan customer untuk antar Iya. ke antar tanaman itu semakin banyak. Semakin banyak. Iya, jadi waktu COVID itu bener-bener terasa ya yang namanya usaha ini gitu manfaatnya ya. Alhamdulillah terasa sekali. Baik, Mbak Jumai, ini tema kita sangat pas sekali, hobi bertanam bunga dan buah yang menghasilkan cuan nih. Jadi dari pertama hobinya Mbak Jumai ini menanam pohon atau tanaman di rumah, akhirnya terwujudlah sampai sekarang ya. Iya betul. Nah, oke. Nah, ini kan namanya hobi bertanam itu diawali dengan tanaman hias atau tanaman yang biasa tumbuh di dekat rumah ya. Tadinya itu saya sempet suka yang namanya aglonema. Oh, dari awalnya Iya, aglonema. jadi awal-awal saya jualan itu banyak jualan aglonema sama mawar Bandung, karena mawar Bandung tuh cantik-cantik banget. Seperti apa sih mawar Warnanya Bandung? itu ada oranye, ada ungu, ada pink. Jadi saya Ih, cantik ya. saya
suka gitu ya. Akhirnya dijual, ternyata laris manis tanaman Bandung itu. Alhamdulillah. Iya, Mawar Bandung mawar ya. Bandung itu, mawar Bandung itu. Akhirnya sampai sekarang, saya pernah sempet waktu awal-awal COVID itu sepi ya. Iya. Itu belum booming itu bunga-bunga itu. Jadi saya sempet memang ya terdesak tadi Iya. suami bukan resign sih, tapi ya kolaps tadi Iya, ya. ada pengaruh COVID ya. Ya, kemudian gimana nih kita tanaman di rumah banyak tapi kok Nggak orang nggak laku nih. Iya. Padahal sudah posting-posting. Oke. Akhirnya sempet jual di pasar, sempet di pasar itu, Tanaman Mbak. sendiri? Iya, Iya. bawa sendiri, cari lapak di situ, tapi Kurang. kurang peminat juga. Mungkin Kurang karena awal-awal peminat. COVID itu ya. Akhirnya balik lagi ke rumah, posting lagi. Posting lagi lewat media Media sosial. sosial dan alhamdulillah ternyata Ada mulai tanggapan. mulai rame COVID karena mungkin orang juga nggak mau keluar atau gimana. Berarti Jadi lewat ini ya, media sosial iya, Instagram waktu lewat itu. medsos, Instagram, Facebook, Facebook. jualnya pakai itu. Iya. Alhamdulillah peningkatan penjualan itu luar biasa pada saat-saat pertengahan COVID itu loh, Mbak. Alhamdulillah berhasil juga akhirnya ya. terasa juga akhirnya. Akhirnya suami yang jadi kurir, aku yang ngerekapi orderan setiap hari, kemudian Kolaborasi suami istri dong iya, ya. Iya betul. Yang saya bilang tadi Mbak, usaha itu memang Iya. berawal kadang-kadang dari kepepet. Kemudian jadi kalau malam saya rekapan, saya nyiapin tanamannya, kemudian nanti pagi-pagi suami saya sudah nganter-nganter ke seluruh penjuru Palembang. Wow, keren banget. Jadi itu kemarin berdua ya, Iya, suami berdua. jadi kurir. Sampai sekarang atau seperti apa? Kalau sekarang alhamdulillah karena pada saat itu alhamdulillah ada modal juga Mbak. Akhirnya kita memberanikan diri untuk buka bisa disebut ya kayak galeri depot tanaman Adin itu di pinggir jalan. Iya. Dari tanaman yang sedikit alhamdulillah lambat laun Sudah banyak sekarang. sudah banyak. Alhamdulillah. Jadi Depot Adin ini berdiri sejak kapan sih Mbak Kalau Jumai? awalnya itu 2019. 2019, berarti hampir 4 tahun ya, lebih ya. 4 tahun lebih. Oke, selama 4 tahun berdiri Depot ini. Nah, ini banyak sekali mungkin koleksi-koleksi tanaman yang sudah dipunyai. Pasti hafal nih yang punya masalahnya. Kalau tadinya kan kita cuma jual tanaman hias Iya. untuk indoor aja Mbak ya, kayak aglo, calathea, terus tanaman-tanaman penghias ruangan Itu gitu. dipajang di channel YouTube kita tuh tanaman apa tuh? Ah, ini yang ada Namanya? corak-corak ini namanya calathea merak. Calathea. Iya, Cantik ya namanya cantik, ya. Calathea merak ya. Calathea merak waktu zaman Covid ini Mbak. Ini dihargai per daun. Per daun berapa? Saya beli 2 daun itu sekitar 20.000. 2 daun 20.000. 20.000. Ini kalikan berapa daun? Kemudian itu pas zaman Covid kan lagi mahal-mahal tuh, aglonema lagi booming, iya. mahal banget. Akhirnya kita bibit sendiri Iya. dan bisa jadi banyak. Oke. Dan kalau dulu cuma ada tanaman hias, kita nambah koleksi bibit buah. Bibit buah. Di Iya. sampingnya itu Iya. ada tanaman buah jeruk ya. Ya ini buah jeruk kunci. Jeruk kunci. Itu sudah mau berbuah kayaknya. Iya. Ada beberapa titik 3 ya. Menadir hitungin ya. Iya. Kelihatan dari sini. Jadi Oke. kalau untuk pembibitan buah ini kita memang kita beli modal ini Mbak. Kita nggak tanam sendiri kecuali tanaman hias sama Iya. bibit-bibit sayur tuh kita tanam. Tapi kalau untuk buah sendiri ini lebih kita ambil ke Lampung. Oh, ke Lampung. Iya. Jadi tanaman jeruk ini dari Lampung. Iya betul. Luar biasa. Kemarin beli dari Lampung setinggi apa? Kalau dari Lampungnya tuh kecil-kecil belum belum dirawat ya. Belum dirawat. Iya, jadi Oke. kalau sudah sampai di Palembang baru nanti kita kasih media tanam, kemudian kita pindahi polybagnya lebih besar, jadi dia Iya. pertumbuhannya lebih cepat. Oke. Kasih Nah, pupuk juga. jadi ini benar-benar harus dirawat ya, jangan hanya dicuekin kalau tanaman ya. Kalau kebanyakan kita udah beli, udah Udah dianggurin dibiarin aja aja di ya. rumah. Nah ini kan beda-beda perawatan ya Mbak Jumai ya. Kalau misalkan kita merawat, katakanlah tanaman ini apa tadi namanya, Cattleya ya? Calathea Mbak. Calathea, iya Calathea ya. Ini perawatannya seperti apa Mbak?
Kalau kalatea ini lebih jenisnya ke tanaman teduh ya. Tanaman teduh. Bisa ditaruh di dalam rumah pun bisa. Boleh. Untuk pertukaran oksigen, Oksigen. pertukaran udara ya. Mm-mm. Kalau di luar dia agak kurang Mbak, karena memang ini khususnya untuk tanaman peneduh. Oh, Jadi tanaman peneduh. itu Mbak, saya juga baru belajar ketika saya itu hobi ya. Iya. Jadi kok aku taruh aglonema di luar, kenapa daunnya jadi kering, ya. kenapa gini, kenapa gitu, disiram tiap hari kok dia malah bukannya malah bagus, tapi malah akarnya busuk. Iya. Jadi dari situ kita selalu perbarui Informasi, informasi update tentang terus. kalau ini jenis ini gimana nih tanamannya. Oh kalau gini, saya dulu pernah waktu nggak tahu cara menanam ya, cuma Iya? hobi-hobi aja sih nanam. Kok lidah mertua ini kok semakin busuk Iya, akarnya. heeh. Ternyata lidah mertua itu memang tanaman bisa dibilang tanaman tandus. Dia Iya. tidak suka terlalu basah. Oh, seperti itu Iya, perawatannya. jadi kalau bisa seminggu tuh 2 kali aja 2 kali aja disiram, Iya, jangan tiap hari jangan ya. tiap hari. Kemudian kalau bisa jangan sampai terkena hujan kalau dia masih di pot. Oh, seperti itu. Iya, kecuali kalau dia Sudah ditanam. sudah ditanam di tanah langsung. Tanah Dia langsung. bisa adaptasi Adaptasi. dengan tanah. Jadi kalau dalam pot lidah mertua itu tidak boleh kena sinar matahari. Apa namanya? Tidak boleh kena air hujan ya. Iya. Kalau sinar matahari tidak apa-apa. Kalau sinar matahari tidak apa-apa, Tidak tapi apa-apa. lebih baik jangan terlalu full. Mm-mm. Karena untuk lidah mertua sendiri dia itu kalau terkena matahari daunnya yang nanti agak rusak. Agak rusak nguning Iya, ya, mati. menguning. Oh Nggak iya. cantik warnanya. Wajar aja kalau kita miaranya lidah mertua itu kok disiram tiap hari, malah ada yang setiap hari daunnya ada yang kuning, mati gitu. Nah berarti lidah mertua itu kan tanamannya sangat familiar sama Iya, ibu-ibu ya. betul. Merawatnya juga nggak terlalu sulit. betul. Jadi bisa diletakkan di dalam rumah ya Mbak Juma ya? Kalau di dalam rumah lidah mertua itu salah satu yang saya rekomendasikan ya, karena memang dia tuh untuk membersih udara Mbak. Oh, Jadi oke. dia bisa menyerap racun, Baik. kemudian nanti mengeluarkan oksigen dari tanaman itu sendiri. Nah, jadi ibu-ibu yang dengerin sekarang, Iya. kalau yang tadi lidah mertuanya ditaruh di luar, ya buru-buru taruh di dalam rumah ya. Tapi pakai pot yang cantik ya. Iya, dipakein pot gitu. Jangan pakai polybag dalam rumah ya. Baik, itu tadi perawatan untuk jeruk. Ah, ini jeruk kunci nih. Ini kan sangat bermanfaat nih buat kesehatan ya. betul Ini perawatannya sekali. seperti apa Mbak Juma atau biasa aja? Kalau untuk bibit buah spesialisnya ya itu lebih baik sih taruhnya di luar Di karena luar. full matahari. Iya, full matahari. Dan juga untuk supaya dia bisa tumbuh kembang dan berbunga, berputik, berbuah itu memang Iya. harus membutuhkan matahari. Matahari. Iya betul. Jadi kalau untuk bibit buah itu kami kan hampir semua bibit buah yang kami jual itu okulasi Mbak. Oh, dari Jadi, okulasi. Iya, okulasi itu hampir sama kayak cangkok. Mm-mm. Jadi walaupun batangnya itu pendek-pendek, tapi sudah bisa berbuah dalam jangka waktu Contohnya sekitar ini 1 aja sampai nih, 3 tahun. belum Iya. 1 meter dia udah berbuah ya. Iya betul. Luar biasa nih, berarti perawatan dari media tanamnya nih. Media tanam kalau untuk yang okulasi itu bisa ditanam di planter bag. Mm-mm. Planter bag itu ada yang kayak bentuk karung besar Iya, itu. Kemudian kalau untuk media tanam itu macam-macam sih Mbak, bisa pakai tanah humus, Iya. ditambah sekam karena sekam itu kan kadang-kadang orang bilang nggak suka terlalu banyak sekam. Padahal sekam itu salah satu cara agar akar itu berporos. Oh, seperti itu. Iya, jadi kalau dia tanah full, akarnya itu dia agak sulit untuk Mm-mm, keluar. Jadi lebih banyak kan sekam ya daripada tanah. Kalau bisa sih perbandingannya? ada perbandingannya sekitar 60 tanah atau 40 Sekam. sekam. Oh, seperti itu. Tapi nggak sulit kan sekam banyak dijual ya. Oh, banyak sekali, Mbak. Harganya juga terjangkau. Harganya juga 1 karung kalau nggak salah itu sekitar 5 ribuan ya. Iya, ada. Benar. Mbak Juma kayak orang pertanian ya. Emang dulu alumni dari mana sih? Oh, enggak, Mbak. Atau Saya- ini otodidak aja? Sebetulnya otodidak aja sih. Tadinya yang hobi, kemudian karena kita suka ya, jadi Iya. kita cari-cari informasi. Jadi ini terus diupdate Iya, pengetahuannya. jadi terus diupdate, terus kita bisa tahu tanaman ini seperti ini, tanaman itu seperti itu. Jadi perawatannya itu berbeda-beda.
Oke, ini bisa jadi penyuluh pertanian nih. Baik, pendengar silakan yang mau bergabung. Ini saya lupa mengenalkan juga nih kalau siaran kita nih Mbak Jumai disiarkan secara langsung channel YouTube Pro 1 Palembang. Jadi bisa Anda saksikan di channel YouTube Pro 1. Anda bisa tanya-tanya ke Mbak Jumai seputaran tanaman hias atau juga buah-buahan. Silakan kita undang Anda di line telepon di 369977 atau juga di WA Pro 1 0821 7927 9090. Silakan yang mau bergabung. Tapi kita break sebentar ya Mbak Jumai. Nanti Oke, kita siap. lanjut lagi ya. Iya, siap. Baik pendengar, kita break sebentar. Kita akan dengarkan beberapa informasi untuk Anda melalui Pro 1 di acara Palembang Bisa. Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh dong. Mau nanya apa emangnya? Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan. Oh ya? Terus? Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak? Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang. Dulu Mama bilang hutan kita hijau, tapi sekarang dulu Papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu Nenek bilang tanah kita subur, tapi sekarang astaga dulu Kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ate oleh Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah. Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Palembang Bisa masih bersama Mbak Jumai berkaitan dengan hobi menanam dan juga yang pasti ini menghasilkan cuan dari hobi menanam tanaman dan juga buah. Baik Mbak Jumai, kita ke WA dulu, ada Pak Antoni mau nanya nih. Oh boleh Mbak. Salam kenal ya dari Antoni di Palembang. Salam kenal juga Pak Antoni. Iya, terima kasih. Ini posisinya di Jalan Bandara kiri apa kanan Mbak? Apa nama tempat usahanya? Bisa lihat pohon buah apa aja? Nah ini dia nih. Ayo semangat katanya di tahun 2024. Semangat Pak, selalu semangat. Iya, silakan dijawab dulu nih Pak Antoni, posisinya di mana? Kalau Depot Tanaman Adin sendiri ini posisinya kita tepatnya di seberang ada TPA Sukawinatan Mbak. TPA Jadi Sukawinatan. ada gunung tapi itu namanya gunung sampah ya. Oh iya. Jadi pas betul kita tuh di depan gunung sampah, di seberangannya. Jadi kalau dari arah Kenten gitu ke arah bandara. Oke. Jadi kalau ada masjid atau rik yang warna hijau itu maju agak turunan dikit, di situ ada plang namanya Depot Tanaman Adin. Kebetulan kita depot yang pertama dari Depot turunan yang pertama itu, turunan iya, ya. betul. Emang banyak depot lain di situ? Kalau di Jalan Baru itu memang lebih spesialis untuk tanaman, jadi banyak depot-depot tanaman hias di sepanjang jalan HM Nurdin Panji tersebut. Oh iya deh, baik.
Itu tadi Pak Antoni ya. Iya. Nanti bisa langsung ke sana temuin Mbak Jumai sama Bisa. suami tercinta. Atau bisa hubungi juga di WA kami kalau Oh. mau langsung datang konsultasi juga bisa. Ya. Berapa tuh nomornya? 0812 395 22600. Iya, itu ya Pak Antoni, nanti bisa ke sana atau lewat WA. Ada lagi yang masuk ini dari Pak Abi Arka nih. Depot Adin menerima jasa buat taman-taman minimalis nggak ya? Buat kantor atau perumahan? Nah, ini pertanyaan ditunggu kayaknya. Alhamdulillah untuk saat ini Depot Tanaman Adin sudah bekerja sama dengan developer Ya. perumahan juga PT-PT untuk pembuatan taman minimalis Taman serta minimalis. untuk penanaman jasa taman, rumput dan lain-lain itu bisa. Nanti kita bantu untuk desainnya juga. Bisa ya, Bisa. desainnya langsung. Oke, itu untuk Pak Adin sudah dijawab sama Mbak Jumai. Yang mau tanya-tanya, oh ada di channel YouTube juga nih. Kayaknya rame yang nonton nih. Silahkan di like ya teman-teman, pendengar kita, pemirsa kita yang menonton RRI Digital. Silahkan di like channel YouTube kita. Ada Pak Ibrahim Sulaiman. Gimana caranya biar pohon buah cepat? Oh, gimana caranya nih agar pohon itu cepat berbuah nih, Mbak Jumai? Pak Ibrahim mau Oke. nanya nih. Tanamannya itu dari biji atau dari bibit okulasi atau cangkok. Oh. Kalau dari biji itu memang butuh waktu yang cukup lama karena Lama dia ya. harus proses vegetatif, usianya vegetatif sudah cukup baru tanaman itu akan berbuah. Tapi kalau untuk okulasi atau cangkok atau stek itu biasanya lebih cepat berbuah. Oh gitu. Jadi sekitar usia 1 tahun atau sampai 3 tahun itu biasanya kalau untuk okulasi itu lebih cepat berbuah. Kalau perawatannya sendiri Mbak Nadiar Iya. itu simple ya kalau untuk tanaman buah tuh ya, paling nggak rewel sebetulnya. Asal kita rajin kasih booster untuk percepatan pembuahan. Ya, tapi nggak tiap hari juga kasihnya. Nggak tiap hari juga ya. Bisa 1 bulan atau 2 minggu sekali dengan takaran yang sesuai, Iya. yang jelas. Jadi kalau yang lebih mau cepat berbuah itu beli yang okulasi ya. Kalau untuk yang cepat berbuah okulasi, okulasi yang kami rekomendasikan. Tapi katanya benar nggak sih Mbak Jumai kalau yang tanaman dari okulasi itu kurang tahan lama tanamannya, kadang-kadang cepat mati gitu. Apakah benar gitu ya? Daripada Sebetulnya tanaman yang dari biji gitu bibitnya. sebetulnya gini Mbak ya, kalau dari biji itu kan memang alamiah. Iya. Kalau yang okulasi ini kan memang kita buatan dari manusia kan. Sebetulnya kalau mau lebih lama itu bisa saja asal perawatannya sesuai. Iya. Ya, Mau yang dari biji tadi ya. Iya. Kalau okulasi ini kan dia ya namanya kita ini kan ada yang okulasi tempel, ada yang okulasi stek. Iya. Jadi perawatannya harus lebih lah daripada yang tanam dari biji. Oke, baik. Itu untuk Pak Ibrahim Sulaiman sudah dijawab sama Mbak Juma ya. Yang lain silakan. Ini waktunya sangat baik sekali loh ketemu langsung yang punya depotnya hari ini ngobrol bersama kita di hari Minggu menutup tahun 2023. Untuk emak-emak yang punya hobi nanam cabe. Nah, ini juga penting ya Mbak Juma ya. Karena Iya, kan cabe betul kan mahal sekali. ya. Cabe saat Nah, ini gimana mahal. nih Mbak Juma bisa memberikan tipsnya buat emak-emak nih kaum ibu yang mau nanam cabe? Ini yang kadang-kadang kenapa kita nanam cabai kok nggak hidup ya? Iya mati. Mati. Bener loh, saya juga nanam nggak hidup. Sampai sekarang nggak berbuah gitu. Di polybag tapi. Di polybag ya. Iya. Sebetulnya tanam cabai itu susah-susah gampang. Iya. Yang pasti kalau sebelum ditanam itu cabenya itu harus kita gunting dulu isinya itu, kemudian baru ditanam dengan kedalamannya yang dikit aja, sekitar 1 atau 2 senti aja dari tanah. Oh, jadi bijinya itu. Iya, bijinya. Bukannya Atau ditaburin bisa- aja di atas ya enggak? Kalau ditabur di atas itu bisa, tapi rentan ketika kita siram bijinya itu akan terbawa air. Oh. Jadi lebih bagusnya itu bijinya itu ditaruh nanti kemudian baru dikasih taburan tanah sedikit aja. Sedikit aja, Iya. seperti itu ya. Oke, nah jadi itu tanamannya berarti dari
bibit biji itu ya, Iya, dari yang dari bibit cabai biji. kita beli, kita gunting, nanti ditaburin bijinya. Iya. Seberapa banyak sih kalau misalnya ukuran polybag yang ada di kamera itu? Kalau yang di kamera ini ukuran polybag 20 ya. Iya, berarti biji cabainya berapa? Ya bisa dikasih 5 atau 6 biji juga boleh. Oh, cuma sedikit Sedikit ternyata. aja. Oh, jangan satu cabai itu ditaruh situ Jangan, semua. nanti malah pertumbuhannya akan terhambat. Agak terhambat. Lebih bagus Oke. lagi sih kalau dikasih apa namanya tempat yang agak luas. Agak luas. Bisa pakai ini loh apa ya? Yang kayak untuk kita mau masak itu. Apa namanya taplak yang besar itu, kemudian dikasih tanah, kemudian ditaruh di situ. Itu untuk buat jadi kecambah dulu. Setelah itu baru dipindahkan. Iya, dari kalau sudah dia jadi kecambah ya sekelingking inilah. Nanti baru boleh dipindah-pindahkan di Ke tempat polybag. lain. Iya, Oh, betul. berarti nanam cabai boleh dong di polybag ya? Iya, bisa. Karena walaupun- kami juga jualnya kan per polybag. Per polybag. Karena sekarang kan rumah pada minimalis ya. Iya, betul Nggak ada sekali. lagi halaman yang bersisa. Kalaupun ada dibuat teras gitu Iya, kan. betul sekali. Nah ini kadang-kadang jadi kendala juga buat kita bertanaman di rumah. Nah jadi lebih baik kita menggunakan media polybag. Iya. Polybag atau pot juga oke. Oke ya. Nah balik ke depotnya Mbak Jumai. Ini kan lebih dikenal orang dengan media tanam ya. Alhamdulillah untuk saat ini kita memang best sellernya itu media tanam. Media Mbak Nadia, iya. tanam. Oke. Jadi seperti apa nih media tanamnya? Jadi kami kan sebetulnya di sepanjang depot tanaman Adin itu kan orang jualan semua ya, orang Iya. jualan tanaman semua ya. Tapi memang kami itu kalau sudah sekalian berbisnis ya memang harus digeluti. Gelutin 100% ya, harus jangan 100%. setengah-setengah ya. Jadi kami memang mengolah media tanam itu secara tradisional dan memang sudah siap pakai. Jadi memang kalau misalnya kita punya namanya standar depot tanaman Adin ya. Jadi Iya. kalau media tanam itu belum bisa diolah dan belum bisa dijual, walaupun customer itu minta, kami nggak ngasih. Oh itu berkaitan dengan Kualitas. ya, Iya, betul. citra perusahaan Iya, betul. usaha juga ya. Iya, betul. Jadi kalau media tanamnya sudah oke baru berani dijual. Baru berani kita jual. Jadi memang benar-benar kita tuh pengennya customer itu kan selalu sama kita tuh langganan kan. Jadi kualitas itu kalau bisa, kalau standarnya segitu jangan sampai diturunin lagi. Oke, baik. Media tanamnya berapa sih dijualnya Mbak? Satu Kita karung kecil gitu? murah kok Mbak, kita jual yang karung 20 kilo itu di harga 10.000. 20 Dengan kilo? kualitas yang sudah Luar sesuai standar biasa. kami. 20 kilo ukuran karung beras. Iya betul. Dijual harga 10.000. 10.000. Itu gimana sih? Enggak rugi apa? Udah dipikirkan untuk kalau bagian perhitungan ekonomi ya? Iya, sebetulnya Iya. kalau untuk standarnya sih memang seharganya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kalau kita hitung-hitungi lagi bisa naik. Jadi benar-benar media tanam itu Mbak, kita komposisinya itu kan Apa ada aja sih ada isinya? pakai tanah humus. Tanah humus. Tanah humus yang sudah siap pakai, bukan tanah merah ya. Iya, tanah humus. kemudian Sekam bakar, kemudian pakai sekam murni. Sekam murni itu kan tujuannya tadi untuk berporos biar akar-akar itu mudah untuk berkembang kan. iya. Kemudian pakai pupuk kandang. Pupuk kandang. Nah, pupuk kandang Lengkap dong ya berarti iya, susunannya. jadi sudah ada tanahnya, sudah ada sekamnya, sudah ada pupuknya. Jadi Pupuknya. kadang-kadang kalau orang bilang kalau mau dikasih pupuk lagi nggak? Kalau mau dikasih pupuk boleh Pak, tapi kita sudah ada pupuknya. pupuk alaminya di situ, pupuk komposnya di situ. Jadi dengan harga 10.000 kita sudah dapat media tanam yang sudah lengkap ya. Iya betul. Tapi jauh sekali kok dari Bukit mau ke sana. Bisa kita juga Bisa nggak melayani, siap antar, tapi ya pasti ongkir? dengan tambahan ongkir. Oh gitu ya. Alhamdulillah kita sudah melayani. Mungkin kalau rute Palembang hampir semuanya sudah sih kita datangi, kita antar media tanam. Media tanam. Mulai dari Jakabaring, dari arah-arah Soekarno-Hatta, kemudian Iya. dari Kenten dan lain-lain itu sudah pernah kita antar. Berarti nih Mbak Juma juga bisa dipanggil kalau misalnya ada rumah baru nih mau bikin taman gitu, taman tanaman buah atau apa itu bisa ya? Bisa, kita juga menyediakan jasa tanam. Dan harganya terjangkau atau memang sudah? Kalau untuk
dipanggil ke perumahan misal tadi pertanyaan Pak Abi gitu. Kalau misalnya kita mau buat taman itu biasanya kami balik lagi ke customer, Mbak. Mau budget berapa, mau pilihan tanamannya apa, nanti baru kita buati desainnya, kemudian baru kita masukin harga. Wah, mantap Jadi nih. kalau buat taman itu kan bukan kita kayak jual harga pasaran Iya. ya, karena disesuaikan dengan tanaman-tanaman yang diinginkan oleh customer. Jadi tanamannya bisa pilih langsung ke depot. Bisa Bisa. atau bisa requestan misalnya kayak gini, Mbak, kami pengen ada bonsai sama bisa pesen ya? rumput. Nanti kami pasti kirim dulu nih, Bapak mau yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau dia sudah oke, baru nanti kita perhitungan untuk desain, kemudian baru Baik. untuk harga. Iya, luar biasa. Baik, kita ke channel YouTube. Ada yang nanya lagi nih. Dari siapa nih? Oh, dari RR Rara. Kenapa ditarik tuh Mbak pesannya? Bisa ditanya lagi tuh, nanti dijawab sama Mbak Juma ya. Lanjut lagi ada Mentari. Bagaimana sih Mbak cara merawat tanaman agar tumbuh sehat dan subur? Nah, gimana caranya? Pertama kita harus tahu dulu jenis tanaman tersebut ya. Jadi kita tidak salah dalam memberi perawatan. Oke. Misalnya kalau memang tanaman kayak kaktus, kayak lidah mertua itu kan tanaman yang memang Tahan dia air ya? Apa tahan cuaca? nggak suka air. Nggak suka air Iya, malah. jadi ya kalau bisa jangan terlalu banyak disiram. Oke. Tapi kalau misalnya Mbak saya punya tanaman aglonema atau tanaman-tanaman peneduh yang lainnya, sebetulnya kalau aglonema itu dia susah-susah gampang sih Mbak ya. Merawatnya ya? Iya betul, karena dari media pun dia itu udah lain dari tanaman yang lain kayak gitu. Jadi kalau bisa komposisinya itu untuk aglonema 60%, 40% bisa pakai sekam bakar atau pakai sekam. Jadi jangan terlalu basah. Baik. Iya. Oke. Jadi kita kalau saya bilang gimana nih caranya mau ngerawat tanaman, pertama kita harus tahu dulu tanaman itu jenisnya kayak gimana. Jenisnya apa? Iya betul. Kalau Baru- misalnya tanaman hias yang di depan kita tadi perawatannya seperti apa? Kalau untuk kayak calathea ini dia Calathea. lebih ke teduh ya. Jadi jangan sampai kena full matahari. Oh, seperti itu. Ya, dia lebih oke kalau ditaruh di indoor juga bisa. Di indoor ya. Calathea ini pernah saya lihat tapi warnanya bukan hijau, agak keungu-unguan ada juga ya? Ada juga, Mirip. ada. Mirip ya? Iya, ada. Karena calathea ini banyak jenisnya, Mbak. Banyak jenisnya ya. Betul. Oke, nanti kita lanjut lagi pertanyaan tadi dari Mbak Mentari. Ini ada pendengar kita lewat WA. Saya pelanggan setia Depot Adin. Wah, terima kasih. Oh. Masya Allah. Sering berbelanja kebutuhan tanaman di sini. Recommended banget loh karena ditutor sampai tanamannya hidup, berbuah dan berhasil. Dan Mbak juga Mas ramah sekali. Oh. Terima kasih atas nama Iya. siapa ya? Siapa nih? Oh dari siapa nih? Bian. Oh iya, oke. Terima kasih Bian sudah gabung di WA nih, di WA Pro 1. Jadi ini bisa menyiapkan request-requestan tanaman yang dipesan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, oke kita lanjut lagi. Yang lain mau bergabung, terima kasih ya Mbak. Ini Dian ya, kayaknya cowok ya. Iya, terima kasih Bian sudah bergabung di WA kita. Dan ini juga menjadi recommended nih buat pendengar yang lain. Jadi Depot Adin ini memang melayaninya bener-bener full ya Mbak Juma ya. Iya betul. Jadi dibimbing juga tuh pembelinya gitu. Kalaupun saya beli tanaman ini, Iya betul. dikasih tahu perawatannya Jadi- seperti ini loh Mbak Iya. gitu. Jadi kita nih pada dasarnya pengen mengedukasi Iya. para pelanggan-pelanggan kita juga. Jadi biar mereka yang sudah beli tanaman atau beli bibit buah atau apa Iya. yang pernah beli di Depot Tanaman Adin itu berharap tumbuh subur. Iya. Jadi sebelum mereka memilih tanaman itu kami edukasi dulu, Bu, kalau yang kayak gini tanamannya itu nggak kuat di matahari, Ibu rumahnya kayak gimana, mau ditaruh di mana, itu salah satu edukasi untuk para pelanggan. Iya. Terus juga kalau cabe nih cabe nih kadang-kadang, Mbak aku udah tanam cabe tapi kok subur sekali daunnya tapi nggak ada bunga sama buahnya gitu kan. Nah kemungkinan pertama itu terlalu teduh. Terlalu teduh nggak boleh juga cabai Ya ya? karena sistem buah dan tanaman yang berbunga itu dia
pasti tetap memerlukan matahari untuk fotosintesis Iya, kan. baik. Jadi untuk mengembangkan buah sama bunganya itu membutuhkan matahari. Jadi kalau dia Matahari. tempat teduh ya pasti yang subur daunnya aja. Oh, seperti Gitu, itu. iya. Jadi dia juga harus butuh matahari untuk dia bisa keluar bunga dan Iya, buahnya. berarti tuh kalau nanam cabai harus diperhatikan juga ya, sinar mataharinya Iya, seperti betul, apa. betul. Jangan terlalu teduh ya. Jangan terlalu teduh, apalagi misalnya mohon maaf di dalam teras nih. Atau dia sama sekali tidak terkena matahari. Iya. Nah, jadi kalau misalnya yang subur ya tentu pasti daunnya yang subur. Buahnya itu. Atau bisa dengan pakai cara pruning. Seperti apa? Nah, pruning itu salah satu cara yang digunakan petani tanaman itu. Jadi daunnya tuh digunting tuh, Mbak. Daun Agak cabenya? sedikit ya, agak sedikit dihabisin. Biar nanti keluar baru, tumbuh tunas baru, dan tunas itu yang akan menghasilkan buah dan bunga. Oh, seperti itu triknya. Iya, salah satu triknya di Oke, pruning. jadi yang sudah pertama kali ada daunnya digunting dulu. Iya, boleh. Nanti dia akan tumbuh lagi Tumbuh daun yang baru. lagi, daun yang baru. Tapi jangan diguntingnya dari bawah, tapi hanya untuk ranting-ranting atas Oh, saja. ranting atasnya aja. Biar Oke. keluar tunas baru dan nanti tumbuh daun baru yang dibarengi dengan tunas. Iya, tunas baik. buah. Oke. Nah, Mbak Jumai, yang namanya nanam ini kan butuh kesabaran ya. Iya, betul. Prosesnya Kadang-kadang, panjang. Iya, panjang. Kalau mama nih kadang-kadang nanam hari ini pengennya seminggu udah hasilnya Iya, banyak betul. gitu. Nah, gimana nih Mbak Jumai? Untuk kita yang punya hobi menanam katakanlah tanaman hias, tanaman buah, ini agar bisa tetap tersalurkan hobinya, biar tetap bisa menghasilkan cuan, apalagi nih kaum ibu-ibu yang cabai sekarang pada mahal, Iya, bisa betul. dianjurkan untuk nanam di polybag ya. Iya, betul. Sebetulnya menanam itu kalau menurut saya sih gampang, tidak ada yang tangan panas atau tangan dingin itu Iya, nggak ada. bener. Sebetulnya menanam itu ya kembali lagi ke tekniknya, Ke tekniknya. dan kita juga perlu tahu tuh jenis-jenis tanaman yang akan kita tanam. Jadi kita tahu bagaimana cara perawatannya. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya Mbak, kok aku beli pucuk merah nih kayak Mbak Nadiar tadi bilang kan, Iya, kenapa pucuk kok merah nggak kok? merah-merah katanya. Nah, itu salah satu jenis tanaman pucuk merah itu kan yang memang tanaman full matahari dia Mbak. Dia butuh Oh, matahari. butuh matahari. Iya, jadi untuk menumbuhkan sebetulnya yang merahnya itu daun barunya. Iya, kemungkinan mungkin tanaman itu dia tidak berkembang. Iya. Tidak tumbuh daun baru. Karena mungkin diletakkan di tempat yang teduh. Nah, bisa jadi seperti itu. Baik. Pucuk merah namanya ya. Pucuk merah. Kalau di tempat depot Adin berapa itu dijual satunya? Kita pucuk merah tuh Udah dibentuk ya? macam-macam sih harganya Mbak. Kita jual dari berbagai ukuran karena memang Iya. kita juga menyediakan seandainya ada pesanan borongan. Jadi pesanan borongan itu biasanya dari PT atau dari masyarakat yang memang benar mau menanam dalam jumlah banyak, itu kita Iya. menyiapkan. Ada sih ratusan polybag ada di depot tanaman Adin. Wah, mantap banget. Jadi kita Oke. jual tuh mulai dari ukuran yang standar kecil itu sekitar 10 ribuan. 10.000. Iya, 10 ribu. Sampai dengan yang ukuran ada yang 1 meteran ada. 1 meter berarti setinggi ini dong. Iya, ada yang 1 Udah meter. dibentuk ya? Sebetulnya bukan dibentuk, tapi kita rapiin. Dirapiin. Biar lebih cantik aja ngeliatnya. Oh, jadi mereka ada yang beli udah jadi gitu? Ada juga ya, Mbak? Ada juga. Oh, Bahkan iya. ada yang dibonsaikan pun ada. Yang dibentuknya bulat ya? Iya, Nah, dibonsaikan. kalau kita yang rumahnya nggak ada halaman, mau nanam pucuk merah tuh bisa nggak sih? Bisa sih, tapi pakai pot atau pakai polybag itu lebih cantik. Oh, kalau ukuran yang sudah mau besar pasti pakai pot dong ya? Iya, pasti pakai pot biar cantik. Jadi dari beli kan suka itu ada yang bercabang-cabang tuh. Iya, Jadi betul. dalam satu pot dia bisa 2 atau 3 tanaman ya, biar dia bisa jadi rimbun seperti itu, Mbak. Sebetulnya kalau itu namanya dibuat bonsai ya Mbak. Kalau buat dibuat bonsai. bonsai itu lebih lagi Mbak, karena memang prosesnya itu lama, nggak cukup 1 atau 2 bulan, tapi bisa bertahun-tahun. Oh gitu. Jadi kita pertama itu dijadiin dulu tuh. Jadiin dulu. Dijadiin apa namanya besar dulu. Kemudian nanti kalau udah ada cabang, baru nanti dibentuk-bentuk pakai kawat. Pakai Ada kawat bonsainya. Ada kawat bonsainya. Mbak juga nyiapin.
Kalau kami sendiri nggak menjual ya, cuma kalau kami butuh kami pasti menggunakan itu. Oh gitu. Jadi kalau kayak kita yang punya hobi kayak terus terang saya suka tucuk merah gitu ya. Iya. Baik, ini ada yang nanya lagi nih channel YouTube. Alhamdulillah nih ramai banget nih kalau soal tanaman ya, apalagi emak-emak nih. Ada Ibu Yulian Tony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya punya Waalaikumsalam. saya punya tanaman pokat sampai sekarang belum berbuah. Apakah kita stek istilahnya di umpan pokat yang lain tuh atau gimana, Mbak? Dari ini Pak Antoni tadi nih. Oh iya ya. Oke, silakan dijawab dulu nih dengan pertanyaannya. Kalau pohon pokat itu pertama kita harus tahu dulu ya Pak, Bapak beli dari biji atau dari okulasi. Oke. Kalau untuk pokat sendiri itu salah satu tanaman bibit, walaupun dia okulasi dia harus membesarkan dulu batangnya. Batangnya. Iya, Oh. butuh proses sekitar 3 tahun lah. 3 Paling lama tahun. 3 tahun. Itu oleh okulasi ya? Iya, okulasi. Kalau dari biji? Kalau dari biji, Lebih kebetulan lama lagi? kita juga ada pohon di rumah tuh, pohon pokat Dari biji. dari biji. Mm-mm. Itu usia 10 tahunan tuh baru berbuah. 10 Iya. tahun baru berbuah Baru tuh Pak berbuah. Antoni, jadi Kalau wajar kalau belum berbuah dari ya. Kalau Oke. untuk okulasi dia masih 3 tahunan. 3 kalau untuk pokat tahun. ya. Oke, Pak Antoni udah berapa tahun tuh Pak buah pokatnya? Iya. Kalau udah 3 tahun itu besar batangnya harus seperti apa lebarnya baru dia akan berbuah? Sebetulnya kalau untuk pokat sendiri batangnya mungkin bisa sebesar apa ya? Sebesar polybag itu enggak lebih lebar lagi Oh ya? enggak. Besar lagi. Atau diameter berapa ya ini ya? Saya nggak tahu Oh, nih. berarti kecil banget ya, sudah harus berbuah ya. Kalau okulasi dia besarin batang dulu Mbak. Jadi batangnya itu diameternya itu sekitar berapa senti ya? 10 atau 15. atau segini aku kurang tahu juga ya kalau diameter ya, yang jelas. Karena pokat itu kan dia jenis buah yang berbuah besar. Oke. Jadi kalau baik. misalnya dia berbuah, dia harus melihat bahwa pohon itu sudah siap untuk berbuah baru nanti berbuah. Baik, ya. Itu berarti harus dilihat dulu dari besar diameter batang. diameter batangnya ya. Oke. Kita lanjut lagi nih. Atau bisa juga dikasih booster juga bisa Mbak untuk merangsang. Oh, dikasih booster. Bisa ya? Bisa dikasih Baik, booster. kita tahan dulu. Selamat siang RRI. Halo, itu aja. Selamat siang Pak Azhari ya. Ya, Pak Azhari silakan, ada yang mau ditanya nih tentang tanaman sama Mbak Jumai. halo Mbak, halo Mbak Jumai. Halo, selamat Ya, pagi Pak. Pak Azhari di Sekayu. Oh, Pak Azhari di Sekayu. Iya Pak. Silakan. Saya mau tanyakan, bagaimana cara kita untuk menanam buah kelengkeng? Kelengkeng. Oh, buah kelengkeng ya Oh, Pak. iya, Oke, baik. siap. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Azhari. Iya. Nanti barengan dijawab. Ada lagi yang mau nanya nih. Oh iya boleh. Dari Zidane di channel YouTube. Apa kabar Mbak? Saya pelanggan setia dari Sukamaju. Oh iya. Terima kasih. Sukses loh Mbak, kata Zidane. Nah, ini panggilan Zidan kayaknya ya. Terima kasih Zidan, pelanggan setianya banyak yang masuk lewat channel YouTube nih. Luar biasa nih Mbak Jumai. Alhamdulillah. Udah banyak dikenal masyarakat Palembang nih kayaknya. Berarti kualitas tanamanmu emang oke nih. Alhamdulillah ya. Mungkin karena aku juga kan posting-posting ya. Mungkin Iya. dilihat sama customer-customer ya. Termasuk jadi- sekarang nih, postingan langsung nih, secara langsung Iya, nih betul, channel betul, YouTube. betul. Baik, pertanyaan dari Pak Azhari dulu nih. Iya sebetulnya kelengkeng itu paling gampang ya Mbak. Karena kami kalau beli bibit itu dia di polybag pun ikut berbuah kalau pada saat lagi musim kelengkeng. Lagi musim. Jadi memang buah-buahan ini kan ada beberapa jenis yang mengikuti musim, ada yang memang tidak bermusim. Kalau kayak jambu kristal, jambu air itu setiap saat itu pasti berbuah. Kalau kayak kelengkeng itu dia ngikuti musim. Ngikuti Kalau pas musim. lagi musim kelengkeng, rata-rata untuk bibit yang kami jual di depot itu dia ikutan berbunga. Nah, gimana caranya? Pertama kalau untuk bibit buah itu memang kita perlu yang namanya booster dan juga kita lihat kita menanamnya di tanah atau di polybag atau di planter bag ya, Mbak. Kalau di planter bag itu pemilihan media tanam itu harus disesuaikan. Kemudian kalau sudah sesuai media tanamnya itu bisa kita kasih booster 1 bulan atau 2 minggu sekali. Boosternya itu sekarang macam-macam loh Mbak. Ada yang booster organik kayak PSB, ada juga
kalau yang mau lebih ringkes lagi itu kayak bisa dikasih apa namanya, siraman ketika kita sudah buang air beras air itu beras, juga bagus itu oh. Mbak, itu bagus juga itu. Iya, jadi Air dari beras itu. kita bekas cuci air beras itu juga Itu juga bisa. untuk media tanam juga ya? Bukan media tanam tapi untuk Untuk pupuk. penyubur? Iya, untuk Oh. penyubur, lebih tepatnya untuk penyubur. Untuk bisa apa aja? Buah boleh, tanaman? Buah boleh, tanaman boleh. Boleh ya? Iya, aman itu malah. Kalau sekarang kan lebih banyak orang jual booster yang organik kayak PSB itu Iya. booster organik, dia terbuat dari macam-macam pokoknya Mbak. Dari air beras, kemudian dicampur lagi pakai telur. Kemudian ada juga dicampur cangkang telur pun juga bisa dijadikan booster. Bekas kita Cangkang telur Cangkang telur, ya. kemudian bisa ditumbuh. Bisa ditumbuh. Kemudian bisa ditaburkan karena itu kan mengandung banyak protein. Iya, Nggak ini kepikiran kan? dapat ilmu kita. Iya, betul. Berarti dari air bekas beras itu memang dari Bisa, dulu ya. iya. Itu kemudian cangkang telur juga Iya, untuk cangkang telur jadi bisa. bibit ya. Kemudian juga katanya benar nggak sih dari pelepah pisang itu juga ya? Kalau pelepah pisang Itu kita jadi pupuk juga kita ya? belum pernah pakai ya Belum untuk pernah pupuk. pakai. Tapi kalau untuk humus bambu ya bisa. Kalau humus bambu bisa untuk media tanam. Oke, jadi jangan dibuang tuh cangkang telurnya ya. Ya bisa. Selama ini dijadiin kita buang pupuk. aja di sampah. Ini bisa jadi tanaman juga untuk Iya, untuk penyubur. penyubur. Karena Jadi- banyak protein dari kulitnya itu ya. Ditumbuk aja, ditumbuk halus-halus. Ditumbuk halus-halus. Kemudian nanti bisa ditaburin. Ditaburin ke buah atau tanaman juga. Buah atau tanaman juga bisa. Baik. Nah, balik lagi ke Bapak siapa yang di kelengkeng tadi ya? Pak Azhari di Iya, Sekayu. Pak Sari di Sekayu. Pertama Pak kita lihat dulu ya Pak, kelengkeng itu dari biji atau dari okulasi. Kalau misalnya dari biji memang lama Mbak. Lama ya. Tanaman Berapa dari- tahun tuh baru berbuah? Kalau untuk dari biji itu rata-rata 5 tahun ke atas baru berbuah. Oh, kalau gitu, dari biji ya. Dari biji. Ya, jadi kalau misalnya tanaman itu kok 3 tahun nggak berbuah, kalau itu dari biji ya memang belum masa berbuahnya. Iya. Belum. Oke. Tapi kalau dari okulasi Mudah-mudahan mudah-mudahan itu bisa berbuah. Asal memang kalau misalnya sudah dikasih pupuk kok belum, coba dikasih booster buah. Banyak kok di toko-toko pertanian, iya. cari aja yang Oh, terbaik. berapa sih harganya nih? Ada yang nanya nih. Nah, kalau untuk booster buah itu bervariasi. Bervariasi. Iya. Kalau jadi- depan Mbak Depon nggak ada ya, Bos? Kalau kami kebetulan memang kami hanya menyediakan tanamannya ya Iya, sama media media tanam. tanam. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa buka toko Nah. pertanian. Mudah-mudahan ini terobosan baru Iya, tahun 2024 betul. ya. Karena banyak juga customer tuh bilang, "Mbak, ini udah dikasih gini-gini. Ayo Mbak, ada nggak Mbak jual ini itu?" Aduh Mbak, kita bukan toko pertanian Mbak, sekalian aja jual ya. Mudah-mudahan nanti ada Amin. planning lah ke sana Iya. ya. bisa. Mudah-mudahan kan ada pelebaran usaha ya. Amin. Jadi toko pertanian lengkap. Iya, jadi nggak susah-susah lagi kan kalau Iya. mau Jadi beli untuk pupuk. Pak Antoni, ini harganya booster itu bervariasi ya, Mbak? Ya, Bisa yang- langsung aja ke toko pertanian. Minimal berapa sih harganya booster itu? Kalau untuk yang kimia booster itu ada yang sekitar 35 ribuan ada. Ada ya, Iya, tapi banyak benar-benar. lama ya makainya ya. Kalau untuk tanaman ya recommendednya sih 2 minggu sekali aja kasih. 2 minggu sekali. Ya, jangan terlalu banyak karena kalau yang kimia itu kan dia kalau terlalu banyak malah buat tanaman malah jadi mati karena dia unsurnya panas. Oh, jadi jangan terlalu banyak Iya ngasihnya. betul. Jadi hamburin aja, jangan di deket batangnya tapi dihamburin di bagian tanah-tanahnya aja. Oh, tanah-tanahnya Iya, aja. jangan terlalu banyak. Saya pernah pengalaman beli kayak gitu, Mbak, tanamannya mati karena kebanyakan ya. Iya, bisa jadi itu Oh, kebanyakan. Iya. Jadi namanya pupuk kimia itu kan didesain Cuma sedikit aja pakainya. Iya sedikit aja. Kalau mungkin yang lebih familiar itu yang mutiara ya. Iya, Mutiara benar. itu yang paling Ada satu sering lagi apa sih? Kayaknya bulat-bulat itu warna merah jambu ya. Iya sama itu mutiara Sama juga. ya, Cuma bedanya ada yang untuk booster buah, ada yang untuk booster daun. Iya, ada Jadi yang kalau yang makanya ini kadang-kadang customer nih salah beli nih. ada yang untuk daun. Yang dia tanaman buah dia beli yang warna biru Padahal itu untuk penyuburan daun. penyuburan daun. Iya. Berarti harus tahu juga Iya warna-warnanya. betul. Jadi sebelum kita beli ke toko pertanian, lebih baik kita edukasi dulu. Kadang-kadang kan di toko pertanian kan mungkin karena dia terlalu banyak customer, jadi nggak terlalu kasih edukasi kan. Iya. Lebih baik sebelum kita beli ya kita buka-buka dulu dah di YouTube atau di channel-channel lihat
kalau tanaman ini yang bagusnya itu apa. Iya, baik. Ada yang kalau organik itu ada namanya PSB, PSB ada yang booster, macam-macam pokoknya Mbak. Oke, tadi belum sempat semuanya dijelasin itu Mbak Jumai. Tadi bibit buah apa aja sih di depot Adin tadi? Ada buah jeruk? Kalau alhamdulillah untuk saat ini kita sudah banyak koleksi bibit tanaman, tanaman buah. Mulai dari jeruk, durian, kelengkeng, alpukat, berbagai macam jenis, mangga berbagai macam jenis. Jadi mangga tuh bukan hanya satu jenis, banyak sekali macam-macam jenisnya. Oh, mantap. Iya, ada yang mangga harum manis, geojai, harum manis, iya. Ada yang mangga Mana yang lagi? Tanpa musim. Ada loh Mbak mangga yang tanpa musim. Ada juga bibitnya. Iya, ada jenis cokonan sama okyong. Itu bisa setahun 3 atau 4 kali bisa berbuah. Dan itu salah satu best seller. Wow. Karena berapa itu harga bibit mangga itu? Kita mulai dari harga, kita juga macam-macam sih harganya ya. Kita mulai dari harga 35.000 sampai dengan ada yang jutaan. Yang jutaan ya. Ya kebetulan kalau untuk durian dengan diameter yang besar, kemudian sudah pakai planter bag itu harganya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ada juga jual durian di situ bibitnya? Ada. Tinggal angkut aja? Iya, jadi kalau kayak kemarin kita. Berapa lama sih nunggunya kalau dia mau berbuah? Kalau untuk durian itu memang masih lama Mbak. Masih lama ya? Iya, dia walaupun okulasi 4 masih tahunan. membutuhkan waktu 4-5 tahun untuk 4 sampai 5 tahun berbuah. Iya. Oh, masih lama ya. Apalagi memang. kalau dari biji bisa 15 tahun. Iya benar-benar. Iya. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman yang memang khas Sumsel ya, seperti duku itu sangat ada nggak di depot itu? Kalau kami kebetulan juga ada duku komering. Duku komering ada bibitnya. Okulasi. Jadi kan kalau duku dari biji itu kan lama ya. Jadi kami jualnya yang okulasi. Yang okulasi. Iya. Manggis sama juga. apa lagi ya? Manggis, duku yang khas-khas dari Sumatera Selatan. Iya. Itu pernah nggak sih terbersit di benaknya Mbak Jumai gini, misalkan luas tanah di sana lumayan ya? Lumayan lah. Iya, bisa nggak di situ misalkan ada satu bibit pohon duku atau durian yang memang tidak dijual, nanti dia akan berbuah sampai ini menjadi ikonnya di depot itu. Pernah nggak terpikirkan seperti itu? Ini baru kemarin kejadian ya. Iya. Yang aku bilang Mbak Nadia hari ini aku nggak bisa nih ya. Jadi kebetulan kita kemarin itu memang ada agen pembibit itu datang kan. Iya. Jadi kita pesen bibit durian yang tingginya hampir 3 meter, sudah planter bag dan ini sudah aku gadang-gadang ini jangan dijual. Walaupun semahal apapun orang mau beli, itu jangan dijual dulu karena mau dijadiin icon dulu Mbak. Kebetulan kita beli durian montong yang ukuran 3 meter tingginya. Jadi pengennya tuh kalau memang sudah berputik dan berbuah itu bisa menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk customer datang ke situ. Iya, nah ini mungkin terobosan baru loh besok tahun 2024 ya. Iya, mudah-mudahan Mbak. Baru kepikiran itu kemarin pas lihat. Ini jangan dijual dulu lah biar nanti untuk jadi apalagi icon tuh tanaman buah yang menjadi ikonik Sumsel. Ya, katakanlah duku komring ya. Karena duku komring itu kan kebanyakan kakek-kakek kita dulu yang nanam buyut-buyut gitu ya. Nanti cucu-cucunya baru bisa menikmati karena saking lamanya dia berbuah. Betul. Baik, ini tanpa terasa kalau ngomongin buah sama tanaman nggak terasa udah 1 jam ini Mbak Jumai. Mungkin ada yang mau disampaikan nih buat kita untuk pendengar kita yang hobi bertanam baik buah atau bunga nih. Silakan Mbak Jumai. Iya, buat yang hobi bertanam dan berkebun ya jangan lupa untuk kunjungi kami ya di Depot Tanaman Adin di Jalan HM Nurdin Panji. Nanti bisa konsultasi kami di tempat lokasi kami atau bisa pilih-pilih untuk tanaman apa saja yang cocok untuk kebutuhan para customer. Dan juga buat yang ada di depot ya untuk suami saya. Oh, lagi monitor ya? Udah monitor dia. Jadi suami dan kebetulan ada mertua saya juga ikut saya kerja. Jadi suami dan mertua itu yang salah satu tonggak untuk
majunya Depo Tanaman Adin. Support ya? Iya, support sekali karena memang untuk media tanam itu mereka yang punya standar untuk Depo Tanaman Adin. Alhamdulillah. Semangat ya untuk pasangan suami istri dan juga mertua yang luar biasa nih. Kasih dukungan. Ini melihat channel YouTube kita ya hari ini ya. Insya Allah ya kayaknya mantap ini. Terima kasih. Ini ada ucapan ini, insya Allah nih terwujud ya. Pasti bisa banyak yang membeli tanamannya dari Pak Antoni, dari Pak Antoni tadi yang sudah bergabung lewat channel YouTube. Atau jangan-jangan Pak Antoni customer kita ya. Kita juga ada beberapa customer dari Sekayu, Batu Raja, Banyuasin. Mudah-mudahan semua customer akan semakin banyak ya tahun 2024. Ya. Mbak Jumai, mohon maaf karena waktunya udah nggak cukup lagi. Pingin nanti lain waktu kita ngobrol lagi mengenai tanaman ya. Siap. Oke, terima kasih ilmunya yang bermanfaat sekali buat pendengar kita hari ini. Baik pendengar, terima kasih Mbak Jumai. Sukses selalu. Sama-sama Mbak Nadia. Oh iya, harapan terakhir dong menjelang tahun 2024. Harapannya di tahun 2024 usaha semakin maju. Amin. Dan semua mimpi-mimpi dan keinginan bisa terwujud. Amin. Terima kasih ya Mbak Jumai. Sukses selalu. Mbak Nadia. Salam untuk keluarga ya. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oke. Pendengar, siaran kita baru saja berakhir. Kalau dialog mengenai buah dan bunga ini tidak akan pernah cukup ya kalau kita ngobrol. Tapi mudah-mudahan dengan waktu yang sangat terbatas ini akan memberikan manfaatnya buat kita semua. Bersama Mbak Jumai Titisari, owner dari Depo Tanaman Adin. Terima kasih pendengar yang luar biasa sudah bergabung di channel YouTube. Pak Antoni, Pak Abi, Pak Ibrahim, kemudian Mbak Mentari, kemudian ada Mbak R.A. Rara, juga di Bian, ada Pak Azari di Sekayu, ada juga Pak Zidan yang sudah bergabung di channel YouTube kita Persatu Palembang juga ya Persatu. Mudah-mudahan apa kita hari ini bermanfaat dan menambah hasanah wawasan kita seputar tanaman dan juga buah yang menghasilkan cuan. Saya Nadia bersama rekan Rama pamit di acara Palembang Bisa hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Palembang Bisa. Satu kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kita ikuti warta berita dari Pro 3 Radio Republik Indonesia.